شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ayo ikhwan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari apa yang kita bahas kemarin, Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam keistiqomahan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kemarin kita telah membahas satu bab plus permulaan dari bab yang kedua atau kaidah yang kedua. Yang mana kaidah pertama yang kita bahas kemarin, bahwasanya keistiqomahan adalah minnah ilahiyah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kaidah yang kedua adalah hakikat istiqamah adalah di saat seseorang berada di atas manhaj yang tegak lurus, di atas jalan kebenaran. Dan kemarin kita sempat membahas perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Maka Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan yang mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Yang dimaksud mereka yang istiqamah adalah yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Sehingga landasan istiqamah yang utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال لم يروه روان الثعلب. Beliau di atas mimbar Umar bin Khattab berkata atau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah dan mereka istiqamah. Maka kata Umar bin Khattab, maksud dari mereka istiqamah adalah lam yaruhu rawan tha'lab, yaitu mereka tidak melakukan tipu daya seperti serigala. Artinya ya tegak lurus, tidak punya prinsip, kalau istilah kita zaman sekarang prinsip pramuka, di sini senang, di sana senang. Jadi tergantung di mana dia berada. Di mana dia berada, warnanya hijau berubah dia jadi hijau, tempat merah warna merah, tempat kuning warna kuning, berubah sesuai dengan tempat. Enggak, orang yang istiqamah itu tidak seperti serigala, tegak lurus dia. Benar dia benar, katakan salah salah. Itu orang yang istiqamah. Jadi itu yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab, bahwa orang yang istiqamah itu orang yang lam yaruhu rawan at-ta'lab, itu mereka yang tidak melakukan tipu daya seperti serigala. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi ma'na qoulihi ta'ala tsumma istaqamu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kenapa disebutnya radhiyallahu anhu tidak radhiyallahu anhu untuk Ibnu Abbas? Yang tahu? Karena disebutkan di sini dua sahabat. Ibnu Abbas maknanya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas sahabat dan Abbas juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan radhiyallahu anhuma. Ketika menjelaskan tentang makna firman Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, kata beliau ala syahadati an la ilaha illallah. Waruya nahwi an Anas wa Mujahid wal Aswad bin Hilal wa Zaid bin Aslam wa Sudi wa Ikrimah wa ghairihim. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan makna tsumma istaqamu adalah ala syahadati an la ilaha illallah. Makna istiqamah adalah berada di atas syahadat la ilaha illallah. Jadi berada di atas tauhid.
Ini juga yang ditafsirkan oleh Anas, Mujahid, Al-Aswad Ibn Hilal, Zaid Ibn Aslam, wa Ikrimah, dan yang selainnya. Mereka menafsirkan dengan penafsiran yang sama, bahwa istiqamah adalah mereka yang berada di atas kalimat la ilaha illallah, di atas tauhid. Wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala istaqamu ala adai fara'idihi. Istaqamu ala adai fara'idihi. Dan dalam pernyataan yang lain Ibn Abbas menjelaskan bahwa makna istiqamah adalah istaqamu ala adai fara'idihi, yaitu mereka yang tegak lurus berada di atas jalan menjalankan apa yang diwajibkan atas mereka. Jadi orang yang istiqamah itu menjalankan apa yang diwajibkan atas mereka. Ini penafsiran Ibn Abbas dalam perkataan beliau yang lain. Kemudian wa an Abi Al-Aliyah wa an Abi Al-Aliyah qala thumma akhlasu lahu ad-din wal 'amal. Sedangkan Abu Al-Aliyah menafsirkan kata istiqamah itu adalah thumma akhlasu lahu ad-din wal 'amal. Mereka adalah yang ikhlas dalam beragama dan beramal. Itu orang yang istiqamah, ikhlas dalam beragama dan beramal. Wa an Qatadah fi qoulihi ta'ala thumma istaqamu qala istaqamu ala ta'atillah. Sedangkan Qatadah ketika menafsirkan firman Allah thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, beliau mengatakan orang yang istiqamah itu orang yang tegak di atas ketaatan kepada Allah. Orang yang tegak di atas ketaatan kepada Allah. Jadi ada yang menafsirkan dia adalah ketika terjauh dari kesyirikan, dia yang tidak berubah-ubah, tidak melakukan tipu daya, tegak di atas kebenaran. Ada yang menafsirkan di atas kalimat tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ada yang menafsirkan di atas ketaatan kepada Allah. Jadi seputar ini penafsiran tentang makna istiqamah. ذكر هذه الأقوال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ثم عرف الاستقامة بقوله. Jadi perkataan sahabat dan para tabi'in ini dinukilkan oleh Ibn Rajab di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Kemudian beliau mengumpulkan atau menyimpulkan makna istiqamah. Beliau mengatakan bahwa wal istiqamatu hiya sulukus siratal mustaqim. وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرا ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. Kata beliau dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 385, istiqamah adalah jalan yang tegak lurus, jalan yang tegak lurus. Dan istiqamah adalah agama yang tegak tanpa ada kebengkokan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tegak lurus. Jadi dia enggak ekstrem kanan, ta'annud, berlebih-lebihan, tidak juga condong ke kiri, kurang dalam pengamalan. Jadi berlebihan dalam agama pun tidak baik. Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebihan dalam agama. Berlebihan itu apa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Lebih. Yang makruh dia katakan haram, yang sunnah dikatakan wajib. Tanattu, berlebihan. Enggak boleh. Agama yang tadinya mudah dibuat sulit oleh dia. Enggak boleh yang seperti itu. Oh bukannya baik, tidak baik. Yang baik itu yang makruh dia katakan makruh, yang sunnah dia katakan sunnah, yang wajib dia katakan wajib, yang mubah dia katakan mubah. Tapi menjadikan yang sunnah sebagai suatu kewajiban, menjadikan yang makruh sebagai sesuatu yang haram, ini tanattu. Hukum harus ditegakkan di atas sesuatu yang sesuai. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan. Saya pernah sampaikan pada saudara kajian di sini. Saya pernah bertanya kepada Syekh Al-Bahidan rahimahullah lewat secari kertas pertanyaan tentang hukum. Apakah wanita wajib menggunakan pakaian yang berwarna hitam? Saya tanya langsung dengan kertas dan dibaca.
Beliau marah membaca soal tersebut. Beliau langsung mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Itu tidak boleh mewajibkan apa yang tidak wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, wanita memakai warna biru, warna coklat, selama tidak menarik pandangan pria, boleh-boleh saja. Walaupun warna hitam semakin gelap semakin baik. Tapi tidak boleh mewajibkan warna tertentu. Karena tidak diwajibkan di dalam syariat. Kaidahnya wanita itu dilarang menggunakan pakaian yang warnanya menarik pandangan pria. Kalau kira-kira dia pakai warna pria langsung nengok, menarik pandangan, itu nggak boleh. Tapi dia pakai coklat tua, biru tua, yang tidak menarik pandangan pria, tidak masalah. Mewajibkan hitam tidak boleh. Seperti itu yang dikatakan, walaupun hitam lebih utama. Hitam lebih utama karena semakin gelap, semakin menutup wanita tersebut. Tapi tidak boleh kita mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Jadi orang yang istiqomah itu tegak di atas kebenaran, tidak bengkok ke kanan ataupun ke kiri. Tegak di atas kebenaran. Wa yashmal dzalika fi'l at-ta'ati kulliha, dan mencakup itu semua melaksanakan seluruh ketaatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Amal zahiri ataupun amal batin, berada dia di atas ketaatan. Wa tarkal manhiyat kulliha kadzalik, dan meninggalkan apa yang dilarang seluruhnya. Fasarat hadhihi al-wasiyatu jami'atan li khisal din kulliha. Jadi yang namanya istiqomah ini pada hakikatnya adalah agama secara keseluruhan. Itulah istiqomah. Agama secara keseluruhan itu adalah istiqomah. Jadi kita ulangi bahwa istiqomah itu adalah jalan yang tegak lurus di atas kebenaran, tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, dan dia mencakup seluruh agama ini. Ketaatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang zahir, yang batin, dan juga menjauhi apa yang dilarang, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa hadhihi al-ma'ani kullaha muqarabatun wa yufassiru ba'daha ba'dha, dan seluruh makna ini pada hakikatnya saling berdekatan dan saling menafsirkan satu sama lain, kata Syekh Abdul Razzaq. Lianna al-istiqamah min al-kalimat al-jami'ah allati tashmalu ad-din kullahu. Karena sesungguhnya istiqamah itu adalah kalimat yang umum, mencakup semua aspek dalam agama. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bi majami'id din. Wa hiya al-qiyamu baina yaday Allah ala haqiqati as-sidqi wal wafa'i bil ahdi. Istiqamah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 105, adalah kalimat yang umum, yang diambil mencakup di dalamnya adalah seluruh bagian dari agama. Dan maknanya adalah di saat seseorang menegakkan agama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat kejujuran dan penempatan terhadap janji. Jadi orang ketika dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk dalam agama Islam. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Rasul kecuali Nabi. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Jadi dia harus jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dan Allah yang disembah. Ini ucapan persaksian dia. Maka konsekuensinya dia harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Makanya di sini disebutkan al-qiyamu baina yadayillahi ala haqiqati as-sidqi wal wafa'i bil ahdi. Berdiri di hadapan Allah dengan hakikat kejujuran dan penempatan terhadap janji. Jangan bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hukum pengen sendiri. Yang kata Allah haram dia halalkan, yang kata Allah halal dia haramkan. Yang kata Nabi ini sunnah dia langgar. Lihat tuh betul-betul mengucapkan la ilaha Muhammadur Rasulullah itu sebatas lisan. Itu pertanyaan kepada diri kita. Pertanyaan kepada diri kita. Itu kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang kedua ya ikhwan, istiqomah itu berada di atas manhaj yang benar, di atas agama yang lurus. Itu adalah istiqomah. Ini bahasan kita tentang kaidah istiqomah nggak ada kaitannya dengan nama masjid ya.
Hanya Masya Allah pas, ini baru ingat nama mesin istiqomah ya. Jadi tahu apa makna istiqomah. Nanti kalau ada orang yang nanya apa mana istiqomah, bisa menjabarkan secara detail apa mana istiqomah. Subhanallah. Ya. Kaidah yang ketiga, aslul istiqamah istiqamatul qalb. Asal dari keistiqomahan itu pada hakikatnya adalah keistiqomahan hati. Asalnya, dasar pondasi dari istiqomah itu adalah keistiqomahan hati. Rawi Imam Ahmad min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak istiqamah keimanan seorang hamba sampai istiqamah hati. Tidak istiqamah keimanan hamba sampai istiqamah hati. Fa aslul istiqamah istiqamatul qalb. Maka asal dari keistiqomahan itu adalah keistiqomahan hati. Fal qalbu idza salaha wastaqama tabi'ahul badan. Karena hati di saat dia baik, dia istiqomah, akan diikuti oleh seluruh anggota tubuh. Jadi awalnya hati, yang lain ikut. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa aslul istiqamah istiqamatul qalbi 'ala tauhid. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, asal dari keistiqomahan itu adalah keistiqomahan hati di atas tauhid. Istiqomahan hati di atas tauhid itu awal pondasinya. Kama fassara Abu Bakar As-Siddiq wa ghairuhu qawluhu ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, makna istiqamah adalah mereka yang tidak melirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak berbuat kesyirikan. فَمَتَى اسْتَقَامَ الْقَلْبُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَعَلَى خَشْيَتِهِ وَإِجْلَالِهِ وَمَهَابَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَرَجَائِهِ وَدُعَائِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَاهُ اسْتَقَامَتِ الْجَوَارِحُ كُلُّهَا عَلَى طَاعَتِهِ. Kapan hati seorang hamba itu istiqamah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala, dan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya kepada Allah, tawakulnya kepada Allah, dan berpaling daripada selain Allah. Jika hati seorang hamba seperti ini, artinya di saat hati dia mengenal Allah, hati dia takut kepada Allah, hati dia mengagungkan Allah, hati dia mencintai Allah, hati dia itu condong kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dari Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, berpaling dari selain Allah, istiqamat al-jawarihu kulluha ala ta'ati. Maka otomatis seluruh anggota tubuh akan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Mengapa? Fa innal qalba huwa malikul a'dha. Karena hati itu adalah raja bagi seluruh anggota tubuh. Wa hiya junuduh. Dan anggota tubuh itu adalah tentara-tentara hati, pasukan-pasukan hati. Rajanya hati, yang lain pasukan. Fa idza istaqama al-malik istaqamat junuduhu wa ri'ayah. Karena jika raja itu istiqamah, maka seluruh pasukan akan istiqamah. Rakyat pun akan istiqamah. Jadi raja itu luar biasa, pemimpin itu pengaruhnya sangat luar biasa. Makanya Imam Ahmad mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang mustajab, aku akan mendoakan pemimpin. Jadi bukan doakan diri, doakan pemimpin. Kenapa? Karena jika pemimpin baik, efeknya besar dibandingkan jika satu orang yang biasa tidak memiliki kedudukan baik. Efeknya terbatas, sisi positifnya terbatas. Tapi kalau raja, pemimpin baik, Masya Allah, khairul, ya. Maka posisi hati ini seperti raja dalam tubuh, yang lain pasukan ikut
Wa fi sahihain 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu terdapat mudghah, segumpal daging. Jika baik, baik seluruh anggota tubuh. Jika buruk, buruk seluruh anggota tubuh. Dan yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut adalah hati. Wa yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah fi muqaddimatihi kitabuhu Ighathatul Lahfan min Masail Syaitan. ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منه الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقله من العزم أو يحله. Ibnu Qayyim di dalam muqaddimah beliau kitab Ighathatul Lahfan min Masail Syaitan jilid 1 halaman 5 mengatakan, dan ketika hati memiliki kedudukan yang seperti ini dibandingkan dengan seluruh anggota tubuh, dia sebagai raja yang dia dapat memerintah seluruh anggota pasukannya. Perintah berasal dari hati karena dia sebagai raja. Maka hati ini dapat menggunakan anggota tubuh sebagaimana yang dia inginkan. Seluruh anggota tubuh berada di bawah kekuasaannya, berada di bawah pemerintahannya, kepemilikannya. Maka anggota tubuh ini akan mendapatkan keistiqomahan, mendapatkan penyimpangan dari jalan istiqomah, itu tergantung daripada si hati. Dan anggota tubuh ini, pasukan dari hati ini akan mengikuti hati tersebut atas apa yang ada, baik apa yang diperintahkan oleh hati atau apa yang dibatalkan oleh hati tersebut. Jadi patuh aja anggota tubuh itu terhadap apa? Terhadap hati. Kalau kata hati begini, begitu, dia akan ikut. Intinya ada di hati. Dan Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Di dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging. Jika baik, baik seluruh anggota tubuh, dan dia adalah hati. Huwa malikuha wa hiya al-munaffidatu lamma ya'muruha bihi al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatihi wa la yastaqimu laha shay'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyyatihi wa huwa al-mas'ulu anha kulliha. Dia adalah apa? Rajanya. Dia raja yang memerintah, yang melaksanakan anggota tubuh yang lain. Al-Munaffid yang mempraktekkan, yang melaksanakan anggota tubuh yang perintah hati. Jadi tidak istiqomah suatu apapun dari amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh sampai adanya perintah dari hati. Jadi walaupun diperintahkan oleh hati ini untuk melakukan ketaatan, tidak otomatis itu merupakan bagian dari ketaatan sampai niat tujuan dari hati ini pun benar. Jadi walaupun anggota tubuh melakukan ketaatan, terpaksa dia melakukan ketaatan, tidak terhitung sebagai ketaatan sampai hati ini memiliki niat dan tujuan yang benar. Jadi hati ini luar biasa. Dia walaupun anggota tubuh ini melakukan satu ketaatan karena keterpaksaan, karena sesuatu, dia tidak dihitung ketaatan ketika hati tidak memiliki tujuan tersebut. Maka niat posisinya sangat luar biasa dalam syariat. Maka tahu kita dari sini bahwa keistiqomahan itu di mana? Di hati. Bahkan jika hati menginginkan sesuatu, tapi dia terhalang untuk memerintahkan anggota tubuh melakukan ketaatan tersebut, terhitung sebagai amalan kebaikan. Walaupun anggota tubuh tidak bisa menjalankan seperti apa yang diinginkan. Misalkan antum di penjara dengan tempat yang sangat sempit, hati memerintahkan antum untuk sholat berdiri tidak bisa, hanya bisa duduk.
tetap terhitung pahala sempurna. Kenapa? Karena hati memiliki tujuan yang baik, walaupun anggota tubuh yang lain tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man Allah biqalbin salim." Dalam surat Ghafir ayat ke-88 dan 89, hari di mana tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Karena yang bermanfaat di hari kiamat kelak itu yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati ini luar biasa kedudukannya. Jadi kaidah yang ketiga itu, kaidah yang ketiga adalah inti dasar pondasi dari keistiqomahan itu adalah keistiqomahan hati. Keistiqomahan hati. Itu kaidah yang ketiga. Jadi kaidah yang pertama apa? Istiqomahan adalah anugerah dari Allah. Maka mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, tidak bersirik. istiqomah itu berada di atas jalan yang tegak lurus, manhaj yang benar. Yang ketiga, inti dari keistiqomahan, dasar pondasi dari keistiqomahan itu adalah keistiqomahan hati. Sudah waktu ya. Yang keempat, kaidah yang keempat. Nanti insya Allah kaidah kelima, 6, 7 pertemuan ketiga, 8, 9, 10 pertemuan keempat. Semoga Allah berikan waktu yang berkah bagi kita. Sekarang kaidah yang keempat kita bahas insya Allah. Kaidah yang keempat, al-istiqamatu al-matlubah min al-'abdi hiya as-sadad fa in lam yaqdir fal muqarabah. Keistiqomahan yang diharapkan dilakukan oleh seorang hamba atau berasal dari seorang hamba adalah ketepatan terhadap sunnah Nabi. Jika tidak mampu secara keseluruhan, maka minimal mendekati. Jadi keistiqomahan kaidah yang keempat itu adalah yang diharapkan as-sadad, tepat berada di atas kebenaran, sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak mampu, minimal dekat, minimal berdekat, muqarabah. Waqad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam hadain al-amrayn fi qawlihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis beliau dua perkara ini. Dalam hadis beliau yang mana Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusr, sesungguhnya agama itu mudah. Walam yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidakkah seseorang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Orang kalau terlalu kencang putus. Jadi agama ini mudah. Kalau antum dibuat oleh antum sulit, antum yang akan kalah. Antum yang akan terlempar dari kebenaran. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka tepatlah dalam beragama sesuai dengan tuntunan dan mendekatlah dan berbahagialah, kata Nabi. Jadi agama ini datang untuk membahagiakan umat, bukan mempersulit umat. Jadi kalau ada orang beragama kemudian kok serasa jadi sulit, ada yang salah berarti. Ada yang keliru dalam dia beragama. Agama ini mudah, ad-dinu yusr, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Mudah, membahagiakan bagi yang menjalankannya sesuai dengan tuntunan. Kalau dia terlalu menarik bisa putus, dia yang akan celaka. Maka nggak boleh dalam beragama itu kita tadi tanattu nggak boleh. Halakal mutanatti'un, kata Nabi kan, celaka orang yang berlebihan. Jadi kata Nabi, agama mudah, jangan dipersulit. Berusaha untuk sesuai, tepat, minimal mendekat dan berbahagialah, kata Nabi. Fal matlubu fi babil istiqamah as-sadad was-sadadu an tusib as-sunnah, dan yang diharapkan dari keistiqomahan itu adalah as-sadad. Apa itu sadad? An tusib as-sunnah,
antusiba as-sunnah, yaitu engkau menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi qala, dan Nabi SAW bersabda ketika diminta oleh Ali untuk mengajarkannya sebuah doa, maka Nabi SAW mengatakan, qul Allahumma hdini wasaddidni, katakan wahai Ali, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, wasaddidni. Wasaddidni artinya tepatlah aku dalam beramal, sesuaikan amalanku dengan kebenaran. Jadi berikan petunjuk kepadaku dan benarkanlah amalanku. Wasaddidni. Kemudian kata Nabi SAW, wadhkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadad sadad-as-sahm. Dan ingatlah dengan hidayah, petunjuk adalah petunjuk jalan, dan as-sadad kebenaran adalah sadad as-sahm, tepatnya anak panah. Jadi kalau kita mengingat tentang hidayah, ingat jalan yang lurus. Kalau kita mengingat tentang kebenaran, ingat anak panah yang dilemparkan tepat pada tujuannya. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Jadi orang kalau main panah, dia berusaha untuk tepat di tangan bulatan. Itu yang dia tuju. Nah itulah kebenaran. Berusaha untuk mendekat ke sana. Dan kalau ingat hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Fal-'abdu matlubun minhu an yujahida nafsahu ala an yusiba as-sadad. Maka setiap hamba diharuskan bagi mereka untuk berijtihad, untuk berjuang dengan dirinya, dengan jiwanya, agar dapat meraih kata as-sadad ini, tepat dalam beramal, benar dalam beramal. Wa an yusiba hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukahu. Dan dia berusaha untuk sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jalan kehidupannya. Wa yujahida nafsahu ala dzalik, dan dia berjuang di atas hal tersebut. Fa in lam yatamakkan, jika tidak mampu, fa alaihi bil muqarabah, minimal mendekat. Faqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqamah kepada Allah, dan diperintahkan setelah itu untuk beristighfar. Kenapa? Karena banyak orang yang berusaha untuk istiqamah, tapi dia tidak sempurna dalam keistiqomahannya. Pasti tergelincir, pasti terjatuh, pasti terpeleset. Maka diperintahkan setelahnya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Sama kita sholat, setelah ketaatan, zikir pertama yang dibaca setelah sholat apa? Istighfar. Karena walaupun kita selesai melaksanakan ibadah yang paling istimewa setelah syahadat, tapi tidak jauh sholat kita dari kekurangan, maka diperintahkan kita untuk beristighfar setelahnya. Begitupun Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamah dan beristighfar. Wa dzikrul istighfar ba'da al-amr bil istiqamah fihi isyaratun ila anna al-'abda la budda lahu min taqsirin mahma jahada nafsahu 'ala al-istiqamah. Dan penyebutan istighfar setelah perintah untuk istiqamah ini merupakan isyarat bahwa seorang hamba pasti akan melakukan kekurangan semaksimal apapun dia berusaha untuk istiqamah. Pasti ada kekurangan. Walihada qala al-Hafidz Ibnu Rajab, oleh sebab itu al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, fi qawlihi fastaqimu ilaihi wastaghfiru, dalam firman Allah fastaqimu ilaihi wastaghfiru, beliau mengatakan isyaratun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqamatil ma'muri biha. Ini adalah isyarat bahwasannya pasti akan ada kekurangan di dalam istiqamah yang diperintahkan, di dalam keistiqomahan yang diperintahkan. Fayujbar dzalika bil istighfar al-muqtadi lit-taubah. Maka diperintahkan, diharuskan seorang hamba itu untuk beristighfar. Yang mana istighfar ini identik dengan apa?
taubat seorang hamba dari kesalahan dan kekeliruan. Warruju' ila istiqamah, kemudian kembali kepada keistiqomahan. Fahuwa kaqaulin Nabi, dan ini seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah menasihati Mu'adz, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah amalan keburukan dengan amalan kebaikan, niscaya itu akan menggugurkannya. Ini menandakan kepada kita semaksimal apapun seseorang berjuang berada dalam jalan istiqamah, dia pasti akan tergelincir. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah bertaubat. Jadi antum seistiqamah apapun, dengan pakaian antum, dengan sholat antum, ingin mengikuti sunnah Nabi, dengan mengikuti kajian, dengan mengikuti pengajian, dengan hadir dalam majlis ta'lim, menjaga sholat 5 waktu, berusaha untuk sholat malam, puasa Senin dan Kamis, seikhtiar apapun antum, mungkin di satu masa antum tergelincir. Jangan putus asa. Justru Nabi telah mengingatkan kita, semaksimal apapun kita berjuang pasti akan tergelincir. Tugas kita di saat tergelincir beristighfar dan menutup dengan amalan kebaikan, niscaya akan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Bukan malah terus-menerus berada dalam kemaksiatan. Karena itu yang diinginkan oleh syaitan. Setan itu ingin di saat seorang hamba yang berada dalam keistiqomahan, dia tergelincir, dia akan membisikkan, percuma antum orang munafik berada dalam kebatilan ketika dalam kesendirian di hadapan orang berada dalam ketaatan. Allah tidak akan mengampuni antum sudah salah, sudah terus saja dalam kemaksiatan. Itu yang selalu dibisikkan oleh syaitan di saat hamba yang istiqamah tergelincir dalam kesalahan. Tapi hamba yang mempelajari ilmu, dia tahu bahwa ketergelinciran ini satu keniscayaan bagi seorang manusia. Tidak mungkin dia sempurna dalam kehidupan. Maka dia akan bangkit beristighfar dan akan menutup telinga dari bisikan syaitan. Kemudian dia mengisi diri dengan ibadah. Dia akan beramal karena dia tahu itu menggugurkan dosanya. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Amalan kebaikan menggugurkan amalan perbuatan dosa. Dan dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dengan dia berkata ucapan yang benar, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan perbaiki kehidupan dia dan akan mengampuni dosa dia. Dengan ucapan yang benar, dan tidak ada ucapan yang paling benar kecuali firman Allah. Allah akan perbaiki kehidupan dia dan ampuni dosa dia, sehingga dia tidak putus asa. Kalau seseorang mau berdakwah menunggu sempurna, tidak memiliki dosa, tidak akan ada yang layak untuk berdiri di atas mimbar kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tugas kita semua. Setergelincir apapun kita dalam kesalahan, bertobat, beristighfar, perbaiki, balik lagi, berada dalam kebenaran. Karena setan inginnya kita menjauh dari kebenaran, menjauh dari dakwah, menjauh dari keistiqomahan, menjauh dari kajian, menjauh mendakwakan kebenaran atau melaksanakan kebenaran. Itu maunya syaitan. Jangan. Maka saat orang sudah belajar, dia tahu keistiqomahan ini adalah perjuangan yang tidak akan habis sampai ajal menjemput kita. Bangkit, tergelincir bangkit. Dia nggak stabil terus. Seperti keimanan, fluktuatif, naik dan turun. Maka dia harus ingat hal tersebut. Istiqomahan itu seseorang, kaidahnya yang keempat itu adalah dia harus berada di jalan kebenaran dan berusaha untuk mendekat. Karena semaksimal apapun dia pasti salah, tergelincir. Tugas dia beristighfar, mendekat, beristighfar, mendekat, melakukan amalan kebaikan. Maka di sini disebutkan amalan para Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nas lam yutiqul istiqamah haqqal istiqamah kama kharajahu Imam Ahmad ibn Majah min hadits Thawban Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa a'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafiz 'ala al-wudu' illa mu'min. Dan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia semaksimal apapun dia berusaha untuk istiqamah, dia tidak mungkin mencapai kesempurnaan
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Thauban, Nabi SAW bersabda, istiqomahlah kalian dan kalian tidak dapat sempurna dalam keistiqomahan. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah wa la yuhafiz 'ala al-wudu' illa mu'min. Dan lihat Nabi SAW memberikan dua amalan yang orang anggap sederhana. Kata Nabi, istiqomahlah kalian dan kalian tidak mungkin sempurna dalam keistiqomahan. Nah, kemudian kata Nabi apa? Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amalan kalian adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Amalan ini yang diingatkan oleh Nabi, sholat, jaga wudu. Jadi mulai dengan sesuatu yang kita anggap sederhana. Jadi keistiqomahan itu dimulai dari mudawamatul khair, terbiasa terus-menerus dalam kebaikan walaupun kita anggap kecil. Jaga sholat, jaga wudu, tambah oleh antum. Misalkan sholat duha 2 rakaat, lo usah banyak-banyak. Ngaji setiap hari 1 halaman, dimulai dengan itu. Dimulai dengan sesuatu yang dianggap kecil. Jangan kadang orang itu pengen naik ke lantai 2, loncat, jatuh dia. Bertahap dalam ketaatan. Allah lebih senang orang yang melakukan amalan kebaikan sedikit tapi terus-menerus. Terus dia jaga. Misalkan sebulan puasa Daud, setahun nggak puasa sunnah. Mendingan dia puasa apa? Dalam 1 bulan ayam bid 3. Terus dia tahu. Tahun berikutnya dia upgrade. Saya mau Senin Kamis. Setahun udah terbiasa Senin Kamis setahun. Tahun berikutnya saya mau Senin Kamis sama ayam bid. Terus bertahan. Itu yang dicintai oleh, bukan yang hilang. Tidak. Yang mudah wa ma'al khair. Makanya kata Rasulullah apa? Istiqomah itu istiqomah kalian, tapi kalian tidak akan mencapai kesempurnaan. Jaga sholat, jaga wudu, subhanallah. Amalan yang sering dianggap lain, justru dengan yang sederhana ini istimewa. Dan Nabi SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu wa la yuhafidh 'ala al-wudu' illa mu'min." Berusaha untuk sesuai dengan sunnah dalam kebenaran dan mendekatlah, kata Nabi. Dan tidaklah orang menjaga wudu kecuali dia orang yang beriman. Wa fi sahihain Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Berusaha untuk benar dalam beramal dan mendekatlah. Fasadadu wa akhiratul istiqamah wal isabah fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid. Dan kebenaran itu adalah hakikat dari keistiqomahan, dan dia adalah tepat dalam segala hal, ucapan, amalan, dan tujuan. 3 poin: ucapan, amalan, dan tujuan harus benar 3-tiganya. Kalladhi yarmi ila ardin fayusibuhu, wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam 'aliyan an yas'alallah as-sadad wal huda. Sebagaimana orang yang melempar anak panah, dia harus tepat kepada sasaran. Dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana tadi yang disampaikan, udhkur bis-sadad tasdidaka as-sahm. Kalau mengingat kebenaran, ingatlah anak panah yang dilempar. Wabil huda hidayataka at-thariq. Dan tentang petunjuk adalah petunjuk jalan. Wal mukharabah an yusibu ma yuqarribu min al-gharad in lam yusibul gharad nafsahu. Dan yang mendekat maksudnya adalah dia mendekat kepada tujuan walaupun tidak tercapai tujuan tersebut. Walakin bisyarat, ini poin yang sangat penting, dengan syarat an yakuna musammiman ala qasdi sadad. Dengan syarat dia tetap memiliki tujuan untuk menggapai kebenaran. Wa isabatil gharb, untuk mencapai apa yang dia tuju. Fatakunu muqarabatuhu an ghairi 'amdin. Jadi tidak sampainya dia kepada tujuan itu bukan dengan kesengajaan. Wa yadullu alaihi qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits al-Hakam bin Hazan al-Kulfi, ya ayuhan nas innakum lan ta'malu aw lan tuti'u kullama amartukum walakin saddidu wa abshiru. Nabi SAW mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak dapat mengamalkan, tidak dapat melakukan semua yang aku perintahkan kepada kalian. Walakin, akan tetapi, saddidu wa abshiru. Akan tetapi, benarlah dalam beramal, saddidu wa abshiru. Dan berbahagialah. Apa maknanya saddidu di sini? Kata Syekh, wal ma'na maqsudut tasdid wal isabah wal istiqamah.
maksudnya adalah berusaha untuk benar dalam niat, tujuan, dan keistiqomahan, walaupun amalannya belum sesuai. فَإِنَّهُمْ لَوْ سَدَّدُوا فِي الْعَمَلِ كُلِّهِ لَكَانُوا قَدْ فَعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ كُلِّهِ. Karena kalau maksud di sini saddidu adalah tepat benar dalam amalan, maka sesungguhnya berarti dia telah mengamalkan semuanya. Sedangkan Nabi mengatakan beramalah dan kalian tidak mampu untuk mengamalkan semua yang aku perintahkan. Akan tetapi benarlah, kata Syekh, maksud benar di sini bukan benar dalam beramal secara keseluruhan, tetapi yang terpenting dan yang paling penting adalah benar dalam hati. Tujuannya benar. Ada kalanya ketika tujuan benar, amalan tidak sesuai. Tapi punya niat yang benar dulu, ingin sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia akan berusaha, akan belajar. Mungkin salah, baca buku, dia salah memahami, dia praktekkan. Tapi niatnya benar, Allah akan dekatkan dia kepada kebenaran. Karena niatnya ingin menggapai yang benar. Tapi kalau niatnya sudah salah, ini akan melenceng terus. Tapi orang yang niatnya benar, tidak mungkin Allah akan menelantarkan dia. Allah akan arahkan dia kepada jalan kebenaran. Maka asal dari istiqomah itu tadi 3 poinnya: ucapan, amalan, dan tujuan hati. Tujuan hati. Jadi kaidah yang keempat apa? As-sadaq. Apa itu? Benar. Kaidah keempat dari istiqomah itu benar dalam beramal, ucapan, amalan, dan tujuan hati. Terutama apa? Benar dalam tujuan. Kalau tidak, minimal mendekati. Dan orang yang bisa dekat dengan kebenaran ini yang memiliki tujuan yang benar. Jadi harus benar dalam beramal. Jadi nggak bisa setiap orang, saya pengen mengarang dalam beramal. Harus benar. Benar ini apa? Benar ini apa? Pernah dikatakan oleh Al-Fudhal bin Iyad. Al-Fudhal bin Iyad pernah mengatakan, was-shawab an yakuna ala syari'ati Rasulillah. Yang disebut benar adalah ketika sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kaidah yang keempat. Insyaallah kaidah 5, 6, 7 kita bahas pada pertemuan ketiga. Dan kaidah 8, 9, 10 kita bahas pada pertemuan keempat atau pertemuan terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menambahkan? Ada? Pertanyaan tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita ya Pak. Akal dengan hati. Wallahu a'lam. Kalau definisi secara khusus perbedaan akal dengan hati, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nanti coba kita cari dulu biar penjelasannya lebih detail tentang perbedaan akal dengan hati. Ya, akal condong kepada pikiran. Ada yang pernah Anda baca juga bahwa penyebutan seseorang itu berkata dengan atau berpikir dengan akalnya, itu pada hakikatnya adalah dengan hatinya. Tapi nanti insya Allah Anda cari tahu dulu ya, biar jawaban kita tepat. Insyaallah. Jazakallahu pertanyaannya bagus. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan bagus yang lain? Biar nanti pertemuan berikutnya ada tambahan ilmu bagi kita. Tidak ada? Insyaallah sudah mungkin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.